Filipi 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini sudah sering kita baca, sudah sering disampaikan hamba Tuhan. Namun hari ini firman Tuhan ini kembali datang kepada kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita mau sama-sama memperhatikan dan membaca firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini milik kepunyaan kita pribadi dan pribadi. Filipi 4 ayat 8. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dapat didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman ini Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Ketika itu Filipi adalah umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Namun di tengah-tengah gereja yang di sana ada beberapa orang, bahkan dari pelayan-pelayan Tuhan, bahwa pikirannya sedang diganggu, sedang digoda, sedang diperdaya oleh dunia lewat kuasa-kuasa itu. Maka melihat itu Rasul Paulus menuliskan surat melalui anaknya menyampaikan ini, yaitu Timotius, kepada jemaat yang di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa harus dipikirkan? Yang tadi yang dipikirkan adalah hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang sedap didengar, hal kebajikan. Ini yang mau dipikirkan. Kriteria ini yang ada ditemukan hanya kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan hal-hal ini tidak ada ditemukan di dalam kehidupan manusia. Sebab yang benar itu hanya Yesus saja. Sebab yang mulia itu hanya Yesus saja. Sebab yang suci itu hanya Yesus saja. Sebab yang manis itu hanya Yesus saja. Sebab perkataan-perkataan didengar yang baik hanya dari Yesus saja. Sebab kebajikan-kebajikan hanya dari Yesus saja. Maka Rasul Paulus ingatkan jemaat yang ada di Filipi itu, supaya mereka memikirkan hal kepada Yesus. Sebab hal Yesus itulah hal-hal yang baik dan benar untuk dapat menyelamatkan setiap orang pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, saudara-saudara yang dikasihi. Pikirkanlah itu. Ini berasal dari kata pikir. Berasal dari kata pikir. Manusia diberikan 3. Yang pertama IQ, yang kedua EQ,
yang ketiga SU. Ini diberikan Tuhan kepada manusia. Ada kalanya manusia itu IQ-nya tinggi, tapi tidak memiliki SQ, maka moralnya tidak baik, pikirannya tidak baik. Maka terheran kita lihat di negara kita ini banyak intelijennya, pikirannya, intelektualnya tinggi. Tapi apa pekerjaannya? Ada menista, katanya, ada menghujat, dan lain sebagainya. Karena apa mereka, saudaraku? Karena mereka tidak memiliki hal ketiga ini. Yang pertama IQ, yang ketiga EQ, yang ketiga SQ. Dan ketiga hal itu harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya anak Tuhan itu stabil. Pikirannya baik, pikirannya benar, tujuannya baik, tujuannya benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebegitu dalam ini Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi ini supaya mereka memikirkan manusia sejak janin di rahim ibunya, Tuhan sudah memberikan pikiran. Lalu dia lahir menjadi baik ke tengah-tengah dunia ini. Dan dia belum bisa memancarkan pikiran yang telah diberikan Tuhan. Mulai dia menjadi anak-anak, mulai berpikir, tapi pikirannya belum dewasa, remaja, mulai berpikir, tapi belum dewasa. Setelah dewasa, mulai dia berpikir dewasa. Dan ketika sudah dewasa manusia itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana mulai mereka banyak memikirkan masa depan, memikirkan keluarga. Kalau sudah berkeluarga, memikirkan anak-anak, banyak yang dipikirkan. Dan pikiran ini, saudara-saudaraku, mulai bercabang-cabang. Dengan begitu banyak mungkin permasalahan, persoalan, tekanan. Mulai pikiran itu, saudaraku, tidak karu-karuan. Mulai pikiran itu meleset. Mulai pikiran itu tidak benar. Mulai pikiran itu goyah. Sebab di sana, saudaraku, ada kuasa kegelapan, ada kuasa dunia yang selalu menginta pikiran seseorang itu, supaya pikiran seseorang itu yang tadinya murni, yang tadinya kudus, yang tadinya suci, menjadi kacau balau, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga Rasul Paulus ingatkan jemaat yang ada di Filipi itu supaya mereka memikirkan tentang kebenaran, tidak memikirkan tentang dunia yang tidak pasti ini, tapi sungguh-sungguh memikirkan tentang kebenaran itu. Sebab kebenaran itu melebihi segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia. Haleluya. Dan hari ini firman Tuhan ini juga datang kepada saudara dan kepada saya untuk mengingatkan kita supaya kita memikirkan hal-hal kebenaran yang bertahan sampai selama-lamanya, seperti khotbah kita beberapa hari atau minggu yang bertahan sampai selama-lamanya. Itu yang mau kita pikirkan. Dan hari ini judul firman Tuhan, cara untuk pikiran tetap bersih. Bagaimana cara kita supaya pikiran kita ini tetap bersih?
Manusia setelah jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa, pikiran manusia itu Tuhan lihat tidak lagi sempurna, tidak lagi original seperti yang Tuhan taruh waktu masa kandungan. Pikiran manusia itu sudah mulai melenceng dari apa yang diminta Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Pikiran manusia itu sesungguhnya tidak lagi seperti semula, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita mau perhatikan dari firman Tuhan bagaimana cara kita supaya pikiran kita ini tetap murni, pikiran kita ini tetap bersih, saudara-saudara. Sekalipun saudara dan saya ada ditempatkan di tengah-tengah serigala, ditempatkan di tengah-tengah dunia yang penuh onak dan duri ini, Tuhan ajarkan kepada kita supaya pikiran kita ini tetap bersih di mata Tuhan. Lalu saudara dan saya nanti dilayakkan masuk ke dalam perjamuan atau pertemuan atau surga yang mulia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran khawatir, dan segala macam pikiran yang berdosa dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, dengar, apa yang kita percayai dalam hati kita. Pikiran kotor, pikiran jahat, dan segala macam pikiran yang berdosa dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, dipengaruhi apa yang kita dengar, dan dipengaruhi apa yang kita percaya. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dipengaruhi ya saudara apa yang dengar, dipengaruhi apa yang saya dengar, dipengaruhi oleh apa yang saya lihat, dipengaruhi apa yang saya percayai. Ketika sesuatu itu didoktrin menjadi dipercaya, maka seseorang itu akan dipercayai, maka seseorang itu akan dipengaruhi sesuatu. Maka saudara dan saya, ketika kita mendengar kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemanisan Tuhan, maka itu sesungguhnya mempengaruhi saya untuk mau taat setia dan menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dipengaruhi apa yang kita dengar, dipengaruhi apa yang kita lihat, dipengaruhi apa yang kita percaya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh kita percayai bahwa Yesus Tuhan kita yang datang dari surga turun ke tengah dunia ini, mau rela berkorban bagi saudara dan bagi saya, supaya saudara yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa, yang supaya saudara dan saya yang tadinya tidak layak menerima kasih karunia Tuhan menjadi layak menerima kasih daripada Tuhan. Maka itu kita dengar dan kita percaya akan membawa dampak yang benar, membawa dampak yang baik bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Maka oleh karena itu hari ini pikiran kita bisa dipenuhi hal-hal yang buruk. Pikiran saudara, pikiran saya bisa dipengaruhi hal-hal yang buruk. Dan demikian juga pikiran kita bisa dipengaruhi hal-hal yang baik. Maka oleh karena itu, mari kita lakukan hal-hal yang baik dari setiap kehidupan kita, setiap waktu, setiap saat, setiap detik, supaya kita dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang baik itu. Hingga hal-hal yang baik itu menjadi berkah bagi semua orang, bagi semua anak-anak kita yang dekat dengan kita. Puji Tuhan. Maka ada pepatah berkata,
tidak jauh rebung dari bambu, atau tidak jauh buah jatuh dari pohon. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melakukan yang baik, melakukan yang benar, maka itu akan mempengaruhi hidup kita, bahkan sekeliling kita, bahkan anak-anak kita, keluarga kita. Yang pada walaupun tidak menutup kemungkinan ada lari, anak-anak Daud pun ada yang memberontak kepada Daud, padahal Daud begitu baik kepada Tuhan. Mungkin itu ada faktor. Kalau buah itu jatuh dari pokoknya jauh, mungkin dia jatuh bukan jatuh dengan yang normal, tapi mungkin dia jatuh karena ada musibah. Maka diangkatlah buah itu jauh, maka jauh daripada pokoknya, akhirnya jatuh. Yang itu betul saudara-saudara. Tapi kita percaya saudaraku, ketika kita telah melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan, sekalipun melenceng itu, apakah itu anak kita, apakah itu keluarga kita, percayalah suatu saat Tuhan akan berikan jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Haleluya! Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita harus menjaga mata, telinga, dan hati kita dari perkara yang tidak baik. Bagaimana cara kita, saudara? Kita harus jaga mata kita, telinga kita, hati kita dari perkara-perkara ini. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, cara kita untuk menjaga hati kita tetap yang baik adalah yang pertama, mari kita jaga mata kita. Jaga mata kita, Tuhan berikan ini yang begitu mahal ini, yang begitu berharga ini. Supaya apa saudaraku? Supaya pikiran kita ini tetap bersih di hadapan Tuhan. Kita baca dalam Lukas 11 ayat 39. Mari kita baca bersama-sama kalau sudah ditemukan. Lukas 11 ayat 39. Sudah ditemukan? 1, 2, 3. Tapi Tuhan berkata kepadamu, kamu orang kaya, kamu bersekala yang keluar dari sawah dan ibadah, tapi bagian dalam maaf saudara, 34 ayat 34. Ayat 34. 1, 2, 3. Matamu adalah pendidikan tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini, matamu adalah pelita tubuh. Pelita ini taraf yang dikasih Tuhan bisa menerangi sekeliling. Walaupun di sana tadi ada gelap, tapi ketika ada pelita itu, maka semua terang. Tidak ada tersembunyi, tidak ada yang gelap. Kalaupun tadi ada ular, ada balok, dapat kita lihat. Karena apa saudaraku? Karena di sana adalah pelita. Cahaya pelita itu menerang. Firman Tuhan menjelaskan pelita itu adalah Tuhan Yesus. Cahaya daripada Yesus itulah yang menerangi saya, itulah yang menerangi saudara, itulah yang menerangi kita setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu saudaraku, mari kita pelihara yaitu pelita itu yang mengeluarkan terang bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Sehingga pembukaan tadi yang benar itu hanya Yesus.
Dialah terang dunia, dialah terang saudara, dialah terang saya. Ketika saya di dalam kegelapan, lalu Yesus datang melawat saya, melawat saudara, dan Dia akan memberikan cahaya terang, dan itulah yang mengubah, memperbaharui setiap kehidupan kita dari kaki sampai atas. Bahkan mata kita diterangi oleh Yesus, karena Dia adalah pelita yang hidup yang dapat menerangi setiap kehidupan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jaga mata kita. Dalam firman Tuhan, mata ini bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani, secara tidak langsung, bahwa mata rohani kita adalah Yesus sendiri yang mengeluarkan cahaya terang bagi saudara dan bagi saya. Haleluya! Sehingga minggu-minggu yang lalu, jasmani ini tidak jauh beda dengan rohani. Jadi ketika saudara memiliki mata jasmani, maka saudara dan saya memiliki mata rohani. Dan pemiliknya itu adalah Yesus. Maka perlu kita jaga hari itu, Yesus itu dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, agar pikiran saudara saya hari ini adalah senantiasa bersih. Puji Tuhan. Ketika kita menjaga mata rohani kita, melihara mata rohani kita, maka kita tidak macam-macam berbuat dosa, saudara-saudara. Maka kita tidak macam-macam berbuat kejahatan. Maka kita tidak macam-macam melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, saudara-saudaraku, kepada jemaat, ketujuh jemaat yang ada di Smyrna, karena Yesus mencela, karena Yesus mengingatkan mereka sungguh-sungguh. Tuhan katakan, aku tahu pengorbananmu, kebaikanmu, kasihmu, tapi kamu begitu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita senantiasa ada diamati oleh Tuhan, ada dijaga oleh Tuhan, ada dipelihara oleh Tuhan, ada saudaraku disensor oleh Tuhan, supaya kita saudaraku jangan melakukan kejahatan ini. Ada orang berkata, oh tidak ada orang melihat, saya lakukanlah. Tapi saudara sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan itu ada melihat, saudara-saudaraku, apa yang kita kerjakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sungguh Tuhan tahu, sungguh Tuhan melihat, walaupun Tuhan jauh di atas sana, tapi Dia sungguh-sungguh dekat, saudaraku, ada melihat setiap perbuatan kita. Untuk itu supaya kita hati-hati dalam setiap kehidupan. Maka Tuhan itu adalah mata rohani kita dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau mata itu menunjukkan, itu menempel di tubuh kita setiap saat, setiap waktu. Kita bersama-sama mata kita dan kita pergunakan mata kita, maka kita dapat melihat segala sesuatu itu. Saudara, apakah baik, apakah buruk, maka dapat kita lihat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh kita hari ini kita harus menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus berpesan untuk dicongkel secara ekstrim. Maka Tuhan katakan, ketika kamu masuk ke dalam dosa dengan matamu dua-dua lengkap, congkellah satu. Luar biasa perkataan Tuhan ini secara ekstrim, congkel, menjadi buta. Secara logika kita berpikir, kalau namanya sudah buta, tidak ada serta mati, berarti itu belum lengkap, tidak sempurna lagi. Maka seorang pun tidak akan menginginkan demikian. Tetapi Tuhan, saudaraku, dengan ekstrim berkata, ketika kamu masuk neraka, kematian selama-lamanya, lebih bagus kau congkel matamu yang baik yang dua itu, tinggalkan satu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita selalu melakukan dosa tapi kita masuk neraka, saudara, itu tidak berkenan kepada kita. Dan
Itu menunjukkan kadang-kala atau mungkin Tuhan bisa meninggalkan saudara dan saya ketika saya tidak lagi masuk atau berdiri di dalam rel kebenaran yang daripada Tuhan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu hari ini tetaplah kita jaga mata rohani kita. Dan saudara ingat, saya pesankan mata rohani kita itu adalah pribadi Yesus yang memberikan cahaya terang bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita betapa bahayanya bila mata itu dipakai untuk perkara dosa. Sangat-sangat bahaya. Sebab apa kita nantinya sedikit pun tidak akan berkenan kepada dia. Dengan kata lain, pada akhirnya intinya nanti maka akan sia-sia apa yang kita kerjakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka apa yang kita lihat akan masuk kepada pikiran. Itu sebabnya kita perlu menjaga pandangan. Kita jaga pandangan. Maka firman Tuhan berkata, janganlah duduk di tengah-tengah orang pencemooh. Kalau saudara melihat itu orang pencemooh, jangan dekati dia, kata firman Tuhan. Jauhkan dia, mengelak dari dia. Tidak cocok, tidak baik itu bersama-sama dengan engkau yang memiliki mata rohani, yaitu memiliki Yesus yang benar, yang kudus, yang suci, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang memberikan kebajikan-kebajikan. Diingatkan oleh firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan perlu menjaga pandangan kita dari perkara duniawi dan segala nafsu jahat dari setiap kehidupan. Maka perlu kita jaga mata kita ini, sebab mata kita ini sangat-sangat berat. Cara medis pun saudara sangat mahal mata ini. Sangat-sangat mahal. Sebab mata ini salah satu organ vital yang ditaruh oleh Tuhan di mata. Sebab itu gunanya sangat besar, fungsinya sangat besar. Sehingga mata kita ini, saudaraku, dilindungi oleh tulang-tulang yang begitu kuat. Supaya apa tujuannya dirancang Tuhan itu sedemikian rupa supaya gampang, atau saudara-saudaraku, supaya tidak gampang kena benda-benda atau material yang lain-lain. Maka dia dilindungi oleh tulang yang begitu keras, saudara-saudara, menunjukkan bahwa dia adalah suatu yang paling mahal, yang berharga bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita gunakan mata kita untuk memandang perkara yang membangun iman. Memandang perkara yang membangun iman kita, yang membangun saudara kita, yang membangun keluarga kita. Maka kita pakai mata kita ini memandang itu, saudara-saudara. Kalau yang saudara pandang itu tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan, mari tinggalkan, jauhkan itu. Jangan berlama-lama di sana. Segeralah bergegaslah, tinggalkan itu. Sebab itu tidak dikehendaki Tuhan dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Jauhkan dari tontonan dan bacaan-bacaan yang tidak baik. Jauhkan dari tontonan, bacaan-bacaan yang lain. Hari-hari sama, kalau dulu zaman saya ada novel yang dibaca. Ada bacaan yang tidak baik juga ada di sana. Maka firman Tuhan ingatkan, jauhkan itu. Kalau sekarang tidak ada lagi novel. Kalau saya amati manusia sekarang, minat membaca itu adalah semakin berkurang. Makin sedikit sekarang membaca minat buku saudara-saudara yang dikasih. Tapi kalau sekarang manusia itu cenderung, kalau paling digemari adalah membaca. Hati paling gampang dicapai, paling gampang didapatkan.
paling gampang ditemui manusia sekarang cenderung ke sana dan menyukainya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, kalau saudara lihat di sana atau tontonan yang tidak bagus, firman Tuhan katakan hari ini jauhkan itu, matikan itu, alihkan kepada tontonan yang baik, yang membangun iman saudara, dan membangun keluarga saudara, dan membangun tetangga saudara yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita supaya pikiran kita ini bersih? Jagalah telinga kita. Itu cara kita yang kedua. Jagalah telinga kita. Telinga ini mahal-mahal. Maka ketika prajurit-prajurit Romawi tidak menangkap Yesus dan mau menjebloskan Yesus di penjara, lalu secara spontan Petrus, murid-murid Yesus, melihat tingkah laku prajurit itu yang menghunus pedangnya dan memotong telinga prajurit itu, saudara-saudara. Lalu prajurit itu kehilangan telinga, yang walaupun dengan waktu yang sangat singkat, dan Yesus menunjukkan kebaikannya, kasihnya, cintanya. Dia ambil itu telinga dan dia kembalikan lagi kepada prajurit itu. Lalu orang terheran-heran, saudaraku, ketika dia buka awan telinganya itu untuk kembali, satu gores pun tidak ada bekasnya, seperti operasi saudara-saudara. Tapi telinga prajurit itu bentuknya seperti semula, setiap kala, tidak ada kekurangan, saudara. Nah, Bapak Ibu menunjukkan bahwa telinga ini adalah sangat mahal. Telinga ini sangat berfungsi. Coba seandainya kita tidak punya telinga, saya sampaikan kita angkat bunyi dari semua keluar. Seperti si bolok, sudah tahu bolok. Bolok yang artis itu, yang terkenal yang banyak uangnya. Kalau dia sedang show, dikatakan Pak Lurah, orang besar ini dan dikerjakan. Tapi kita bersyukur, saya lihat semua kita yang ada hari ini memiliki telinga yang untuk sempurna diberikan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita semua ini pendengaran kita masih baik. Semua pendengaran saya sudah mulai tidak baik oleh karena faktor usia muda. Tapi saya percaya kita semua pendengaran masih sangat-sangat baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita membersihkan, menyucikan pikiran kita baik, kita harus menjaga telinga kita. Kita baca ini Roma 10 ayat 17. Tolong siapa yang paling dulu lihat. Inilah firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi itu menunjukkan bahwa telinga kita ini adalah sangat-sangat berguna, sangat-sangat mahal. Tidak ada yang bisa ditukar dengan telinga. Makanya kalau berobat THT juga sama-sama mahal. Karena fungsi telinga kita ini sangat luar biasa, sangat perlu sekali, memiliki dampak yang sangat besar bagi setiap orang pengguna telinga itu, saudara-saudara yang dikasihi. Maka kalau kita mendengarkan hal-hal mengkhawatirkan, maka itu akan melemahkan iman kita. Ketika
Ketika saudara mendengarkan yang mengkhawatirkan, bisa melemahkan iman seseorang. Bisa melemahkan iman bapak itu. Bisa melemahkan iman ibu itu. Bisa melemahkan pemuda-pemuda itu. Ketika kita mendengarkan hal-hal kekhawatiran saudara-saudaraku dan demikian juga saudaraku, jika kita sering membiarkan diri kita mendengarkan prediksi-prediksi situasi ekonomi yang sulit, maka kita akan terpengaruh dan menjadi khawatir. Ekonomi begini, kita sering mendengarkan ini, bisa kita akan menjadi khawatir. Nanti akan ada demo besar-besaran di Pulau Batam. Nanti berkumpul di kantor wali kota dan BP. Semua jalan terhambat. Semua bisa khawatir kalau mendengarkan itu. Orang akan berkata, oh saya tidak bisa lagi ngopi. Saya tidak bisa lagi makan sarapan. Karena banyak demo. Padahal semalam orang rumah belum belanja, belum menyiapkan di kulkas. Mulai timbul kekhawatiran saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita sering mendengarkan gosip, kita akan menjadi suka. Saudara-saudaraku, menghakimi. Maka jangan suka mendengarkan gosip-gosip. Haleluya. Ketika kita suka mendengarkan gosip, maka kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan bisa menghakimi dan berbicara di belakang orang lain. Jadi kita pakai jaga telinga ini. Kita pakailah telinga ini mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal kebajikan, hal yang membawa damai, hal kerajaan surga, hal yang membangun, hal sukacita, hal pujian yang dari surga. Mari kita pakai telinga kita ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak perlu, janganlah kita biarkan telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak membangun saudara-saudara. Kalau tidak perlu, tinggalkan itu. Kalau tidak membangun, jauhkan itu. Apapun kata orang saudara-saudara. Sebab itu bisa menyita pikiran kita, bisa menyita waktu kita, bisa menyita lain dan lain saudara-saudaraku yang dikasih. Kalau itu tidak membangun, mari kita dengarkan. Tapi ketika itu membangun, mari kita siap-siap untuk mendengarkan, supaya ketika kita nanti dengar, maka firman Tuhan katakan, timbul di sana iman, timbul di sana kemajuan, timbul di sana motivasi, timbul di sana saudaraku hal-hal yang baru dalam setiap kehidupan. Seperti hari ini adalah yang disenangi Tuhan. Ketika saudara dan saya mendengarkan suara Tuhan dalam baiknya ini. Saya percaya ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan firman Tuhan itu, dia sungguh berkuasa, berdaulat, berotoritas, dan melakukan mujizat bagi setiap hidup kita. Maka seorang pun pulang hari ini adalah kosong sia-sia, tapi kita semua ada berkat dari surga. Haleluya.